Faedahnya kau ngomongin orang setiap hari itu apa? Kemudian kau keluar, ngegosip, kemudian ngomongin orang, itu keuntunganmu apa? Kalau kau tinggal dimanapun, kalau tidak mau diomongin orang, tempat terbaik itu adalah yang tanah 1 kali 2 meter, oke, kuburanmu. Tapi selama kau masih hidup di dunia, maka resiko yang akan kau dapatkan, kau akan diomongin orang. Baik saja kau ada yang salah, apalagi kau tidak baik. Ya kalau kita balas ngomongin dia atau nasihatin dia, nanti jadi masalah tuh. Orang yang biasa ngomongin orang, kalau kita nasihatin, itu jadi masalah. Dia berbalik ke kita, nanti dia omongkan ke orang. Jadi gini nih, misalnya ada tetangga kita tuh, dia ngomongin kita tuh. Kemudian kita nasihatin dia, wah nanti dia ngomong lagi ke yang lainnya, itu sih itu tuh, macam betul kali dia, macam dia kali dia nasihatin aku, wah macam hebat kali dia. Emang dia pikir dia siapa mau nasihatin aku segala macam. Oh dia aja masih kayak gini kok, dia kayak gini, ah ini muncul lagi omongan-omongan kayak gini. Kan makin parah kan? Nah kalau nasihatin makin parah. Ini kacau ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Jeffrey Zone lagi. Ayo keluar dari zona nyamanmu. Siapa tahu zona nyamanmu salah. Siapa tahu kenyamananmu yang saat ini adalah kenyamananmu yang salah. Maka kita masuk ke zonanya Jeffrey dan bisa lihat semua banyak video-video kita yang lain. Yang pastinya kita berusaha mengajak kalian berpikir positif dan menggunakan akal sehat dengan baik. Sekarang ini kalian tahu ya, di mana-mana itu cara orang cari duit itu yang paling ngetren itu dengan perumahan-perumahan. Perumahan, 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 dan perumahan. Yang saya bingung ini kok orang beli rumah nggak habis-habis ya? Sampai bangun perumahan semuanya. Sampai kok bangun perumahan itu nggak habis-habis ya? Ada aja yang begitu ya. Tapi bisa jadi sih, mungkin dari yang masih sekolah, dia udah tamat kuliah, mungkin ngambil rumah. Artinya apa? Regenerasi. Tapi rumah bapak mamanya dulu gimana? Tapi ya udahlah, saya bukan mau bahas perumahan di sini. Tapi saya mau coba bahas ini. Dengan banyaknya dibangun perumahan-perumahan ini, tanpa kita sadar itu muncul tren baru yang sebenarnya tren ini sudah ada dari dulu-dulunya, itu sudah ada gitu. Sudah biasa, itu menjadi satu kebiasaan. Tapi nggak tahu kenapa sekarang ini lebih sering dikatakan bahwa ya begitulah kalau kita tinggal di perumahan, begitulah kalau kita tinggal di perumahan. Apa ini yang begitulah itu? Ada yang bilang gosip para orang-orang kaya baru, ada yang bilang gosip para orang-orang yang baru punya rumah, macam-macam ya. Abang tinggal di mana bang? Oke, saya juga tinggal di perumahan. Apakah itu saya hadapin? Pasti dong saya hadapin. Rasulullah juga ngadapin. Apa sih yang mau kita bahas? Ya, itu tadi gosip-gosip yang nggak enak itu. Saling ngomongin, saling musuhan, saling sikut menyikut. Ya nggak tahu. Padahal yang saya bingung itu satu aja gitu. Mereka saling sikut itu kalau rumah yang di perumahan itu gratis ya. Siapa yang menang, siapa yang juara satu sikut menyikut, atau siapa yang juara satu gosipnya, atau siapa yang juara satu paling banyak ngomongin orang, atau siapa yang juara satu paling banyak musuhin orang, rumahmu gratis. Itu menjadi wajar saya rasa. Atau siapa yang paling banyak intensitas waktunya untuk ngegosip, rumahmu gratis. Itu wajar saya rasa ya. Tapi banyak hal yang nggak wajar itu adalah itu rumah mereka bayar kok tetap. Nggak ada dispensasi khusus, nggak ada hal yang istimewa ketika mereka saling omong, saling sikut, saling tendang menendang, saling ya, nggak beres ya. Makanya saya bingung tuh apa sih yang mau dicapai dan apa tujuan mereka dengan begitu, atau memang karakter hidupnya atau memang kebiasaan hidupnya. Nah ini saya tidak bisa membahas tentang orang yang kebiasaan hidupnya begitu. Paling saya berpesan kembalilah ke jalan yang benar. Kasihan banget hidup. Hidup bangun makan keluar hanya untuk ngomongin orang. Kasihan hidupmu kan. Coba pejamkan matamu. Pejamkan matamu, pikirkan dalam-dalam, renungkan gitu ya. Faedahnya kau ngomongin orang setiap hari itu apa? Kemudian kau keluar, ngegosip, kemudian ngomongin orang, itu keuntunganmu apa? Risiko yang akan kau dapatkan satu. Belum tentu orang yang kau omongkan itu tidak dengar. Akhirnya dia dengar, akhirnya jadi musuhan. Ngapain kau cari penyakit? Ngapain kau cari bala? Tapi bukan dirimu yang mau sabar. Saya menganggap ya sudah lah, memang begitu mungkin kebiasaanmu. Saya berharap ya mudah, dan saya berdoa ya mudah-mudahan nah semua termasuk diri saya sendiri nih, kadang-kadang mulut ini juga tanpa sadar bisa aja ngomongin orang. Ya mudah-mudahan kita semua yang punya kebiasaan itu bisa kembali ke jalan yang benar. Ya saya pengen bahas itu sebenarnya gini ya, kita tidak, ya kalau kita balas ngomongin dia atau nasihatin dia nanti jadi masalah tuh. Orang yang biasa ngomongin orang kalau kita nasihatin itu jadi masalah, dia berbalik ke kita, nanti dia omongkan ke orang. Jadi gini nih, misalnya ada tetangga kita tuh di perumahan ya, atau nggak di perumahan pun juga dia ngomongin kita tuh. Kemudian kita nasihatin dia, wah nanti dia ngomong lagi ke yang lainnya, itu sih itu tuh, macam betul kali dia, macam dia kali dia nasihatin aku, wah macam hebat kali dia.
Emang dia pikir dia siapa mau nasihatin aku segala macam. Oh dia aja masih kayak gini kok, dia kayak gini. Ah, ini muncul lagi omongan-omongan yang kayak gini. Kan makin parah kan? Nah kalau nasihatin makin parah. Ini kacau ini. Jadi saya nggak mau bahas yang mereka, karena ketika saya mengingatkan kalian begini, nanti kalau kalian jumpa orang yang ngomong kalian, ingetin baik-baik. Itu saya malah ngasih musibah sama kalian. Jadi nggak gitu cara ngadepin. Gimana cara ngadepinnya jika kalian muslim? Yang nonis ya nanti yang non Islam ya silakan sesuaikan dengan agama kalian masing-masing. Seperti Kristen, eh, Isa itu pernah mengajari kalian ya, bahwa ketika kalian dilempar batu maka lempar dengan buah. Tapi saya bahas coba yang di muslim ya, karena saya muslim. Yang di muslim. Jadi caranya gampang kok. Rasulullah itu pernah mempraktekkan. Para sahabat juga mempraktekkan dalam hidup mereka. Jadi kita tinggal contoh saja. Yang masalah itu kalian tahu nggak gitu bagaimana kehidupan Rasulullah. Yang masalah itu bagaimana kehidupan para sahabat. Saya juga diterpa hal yang seperti itu. Tapi ya nggak ada yang lain selain udahlah. Jadi gini ya. Kalau kau tinggal dimanapun, kalau tidak mau diomongin orang, tempat terbaik itu adalah yang tanah 1 kali 2 meter. Oke, kuburanmu. Tapi selama kau masih hidup di dunia, maka resiko yang akan kau dapatkan, kau akan diomongin orang. Baik saja kau ada yang salah, apalagi kau tidak baik. Cara menghadapinya gimana, Bang? Nggak usah dihadapin. Nggak usah. Nggak usah kau hadapin itu orang yang begitu. Kalau kau dengar, sudahlah. Jadi begini, ketika kita mendengar orang ngomongin kita, kemudian kita sakit hati, kemudian timbul, namanya sakit hati menimbulkan niat membalas terkadang, atau niat-niat lain yang tidak baik. Pertanyaannya simpel, apa bedanya kau dengan dia? Kalau sama aja, ngapain kau sakit hati dia ngomongin kau? Karena kau juga mungkin orang yang biasa ngomongin orang. Makanya muncul rasa sakit hati. Tapi kalau kau tidak biasa ngomongin orang, kalau kau malas ngurusin orang, dengar orang, ini kebiasaan ya. Saya belajar dari kebiasaan. Saya belajar mempelajari karakter-karakter orang dari kebiasaan. Karakter orang yang suka ngomongin orang, itu kalau dia dengar, dia diomongin, wah mulai itu dia. Dia sakit hati, mau dia labrak tuh, dia datangin. Maksud kau apa ngomongin aku? Maksud kau betul aja begini begitulah. Nah, jadi apa? Cek dulu dirimu. Kalau misalnya kau merasa sakit, aduh kok sakit hati ya gitu, kok apa? Nah, ini berarti aku nggak bener. Tapi kalau kalau yang benar itu, yang dia tidak biasa ngurusin orang, ah masa bodoh lah. Serah dia lah mau ngomong apa. Aku tahu hidupku nggak akan pernah selesai dari omongan orang lain. Tapi gitu. Jadi ya terserah dia. Terus bagaimana kita dengan dia, Bang? Bagaimana hubungan keseharian? Biasa aja, tegur aja, baik saja. Kemudian apa yang bisa kau lakukan yang terbaik untuk hidupnya lakukan saja. Pokoknya baik saja gitu. Lama-lama mudah-mudahan itu orang nyadar sendiri gitu. Bang, dia nggak makin sadar bang. Ketika aku baik sama dia, dia langsung makin ngomongin aku. Dia pasti baik ada maunya. Urusanmu bukan sama dia. Oke? Urusanmu bukan sama dia. Kau punya urusan sama Tuhan. Ingatlah ketika kau diomongin, kau sabar, kau ikhlas, kau biasa saja. Ganjaran pahalamu, ganjaran rasa sayang Allah samamu, Tuhanmu itu lebih besar samamu. Daripada kau membalas dengan cara yang sama, kau tidak memiliki beda dengan dia. Saya tidak berbicara tentang si penggosip yang menceritain orang ini, karena semuanya kita begitu. Tapi lebih kepada coba cek diri kita dengan kita pasti dong, siapapun kalian yang dengar video ini selama kau hidup, karena nggak mungkin juga video ini ditonton sama orang mati. Ya, kalian yang nonton pasti kalian hidup. Sedikit banyak mulut ini terkadang pas keluar dia ceritain orang lain. Nah, tetapi kalau kebiasaan hidup kita begitu terus, pasti kita orang yang mudah sakit hati mendengarkan omongan orang lain. Begitu ya. Itu tadi. Adalah biasanya masuk kiri keluar kanan. Ya terserah dia lah, nggak apa-apa. Besok tetap baik, besok tetap baik, besok tetap baik. Tegur saja, lama-lama dia akan hilang sendiri. Jadi kalau hari ini ya mungkin yang dia omongkan salah satu karaktermu mungkin yang agak aneh. Paling nanti ini selesai sendiri dengan hilangnya waktu, dia tetap baik. Habis itu nanti lama-lama bosan sendiri. Bang, dia nggak bosan-bosan, Bang. Itu biarin aja, memang itu nggak ada solusinya. Gitu. Jadi biarkan saja dirimu urus saja hidupmu. Gak usah urusin orang lain. Kembali lagi, rasa sakit hatimu muncul karena ke orang yang sama seperti dia. Kau suka ngomongin orang, akhirnya ketika kau diomongin kau sakit hati. Tapi bagi orang yang tidak suka ngomongin orang, dia tidak. Itu kata kunci utamanya. Nah kemudian bukan hanya ngomongin soal itu, tapi kita nggak ngapa-ngapain pun bang, kita nggak ada ngurusin dia pun, dia ngurusin kita gitu. Nanti kita diomongin dia, beli mobil baru lah dari korupsi, beli ini suaminya kerja apa, kau nggak pernah nampak, tapi tiba-tiba punya ini, tiba-tiba punya ini, ada aja tetangga ngomongin ya. Nah, buat kalian yang ngomongin orang atau yang punya iri kalau dia mampu dan segala macam. Wih, ini saya jujur katakan ini otakmu sakit. Saya katakan bukan dengan kata kasar. Otak sakit itu ya sakit ya artinya harus diobatin gitu. Kembalilah ke jalan yang benar.
Terus abang gimana bang kalau ngelihat tetangga makin kaya, kawan makin kaya? Oh iya, saya bersyukur gitu. Kenapa saya bersyukur? Saya selalu mengatakan sama teman-teman saya, aku bantu, misalnya saya pernah membantu teman saya untuk jadi dewan, saya pernah membantu teman saya untuk menggapai posisi-posisi tertentu. Kenapa saya senang dengan mereka ketika mereka menjadi orang yang hebat? Ya pasti dong. Saya katakan selalu sama mereka, seminim-minimnya. Suatu saat jika Allah mengujiku dengan harta yang tidak ada, mungkin aku tidak mampu beli susuku, aku tidak bingung menghubungi teman-temanku. Karena aku yakin, tidak mungkin teman-temanku yang DPRD tidak bisa memberikan hanya sebatas susu anakku. Tidak mungkin dia perhitungan denganku. Nah itu, sesimpel itu. Artinya apa? Saya senang dong. Sekeliling saya tetangga-tetangga saya kaya gitu. Artinya apa? Secara Islam, kewajiban saya kepada mereka berkurang. Oke, sehingga sedekah itu bisa lari ke tempat yang lain. Kemudian yang kedua, ketika pun saya jadi orang yang harus disedekahi, luar biasa banget kan. Kita punya tetangga-tetangga yang luar biasa kaya. Dan jika kita baik, kita tidak pernah ngomongin orang, tidak pernah ngomongin dia, maka mereka juga agak respect dengan kita loh. Tiba-tiba mereka melihat kita menjadi sesuatu pribadi yang beda aja gitu, kok nggak pernah keluar rumah atau apa. Kalian kenapa? Ada yang sakit ya? Atau ada apa gitu? Kalian cerita, pasti mereka turun temurun itu membantu atau urunan membantu. Inilah. Bayangkan kalau kita hidup itu bersyukur melihat orang lain jauh lebih baik. Kok iri? Bang, ada kan iri yang boleh? Ada. Iri kalau dia sholatnya lebih bagus daripada dirimu, itu harus. Tapi irinya itu bukan gini. Ah, itu sholat. Karena sholat aja. Alah, percuma dia sholat, korupsi-korupsi juga. Alah, percuma dia sholat. Bukan begitu. Kayaknya tetangga depan itu enak banget ya rumah tangganya semenjak dia sholat. Enak banget ya dilihat karakternya ketika dia sholat, setiap orang dari ke masjid gitu ya. Kok aku nggak pernah begitu ya? Kok aku rasanya kok kepengen ya? Cobalah gitu. Nah ini, boleh. Tapi ceritanya bukan ke orang lain. Ke orang lain juga boleh diceritain. Boleh kok. Boleh. Boleh misalnya gini. Eh, kok kepengen nggak? Tengok sih itu tuh. Dia rajin loh sholat ke masjid. Dan semenjak dia sholat ke masjid, perubahan hidupnya enak. Tengok mukanya agak lebih bersih. Kita kapan ya? Atau kita cobalah gitu. Boleh ngomongin orang, boleh silahkan gitu. Memotivasi dirimu dan orang lain untuk mencontoh yang lebih baik. Itu boleh. Tapi bukan kok gosipkan dengan yang buruk-buruk ya. Akhirnya percayalah, hidupmu tanpa kau sadar, ketika kau ceritain orang lain juga menceritaimu. Begitu aja putar-putar. Nah, ketika kau tidak menyukai orang lain juga ada yang tidak menyukaimu. Putar-putar begitu aja. Ah, bisa-bisa begitu aja hidupmu. Jadi jangan merasa bahwa, dan satu lagi, pesan saya, bukan untuk kalian saja, untuk diriku juga ya. Sama kita. Aku juga manusia yang setiap saat, setiap detik, dan setiap menit dalam hidupku selalu memohon ampunan kepada Allah. Jadi orang yang dia kebiasaan hidupnya itu suka ngomongin orang lain, ceritain orang lain, segala macam, ini selalu punya banyak musuh. Padahal kalian tahu nggak? Dia suka orang yang tipikal orang yang suka ngomongin orang ini. Dia adalah orang yang selalu ngerasa dirinya yang paling benar. Jadi nggak ada lagi orang lain yang benar selain dia tuh. Itu karakter utama orang yang setiap saat dalam hidupnya ngomongin orang, ngegosipin orang. Pasti yang digosipkan dia tuh dia selalu ngerasa benar. Masa kayak gitu? Harusnya kan kayak gini, harusnya kan kayak gini. Nah itu. Nggak ada yang lain dalam hidup selain dia ngerasa benar sendiri. Nah oke lah, kita anggap aja dia adalah makhluk yang paling benar. Tapi kan harus ingat, orang yang paling banyak ngomongin orang itu biasanya paling banyak musuhnya dan paling banyak nggak disukain orang. Nah kalau dia benar semuanya, kenapa bisa dia nggak disukain orang? Kenapa banyak dia menimbulkan musuh gitu? Harusnya kalau dia baik dan benar, makin banyak dong temannya. Nah itu, artinya nggak ada faedah ketika kau menceritakan orang lain. Sama sekali nggak ada faedahnya. Oke, jadi jangan merasa dirimu yang paling benar, sehingga kau bebas biasa ngomong orang lain. Satu hal saja, introspeksi dirimu ketika kau memang benar, maka kau punya banyak teman. Justru orang yang kau anggap nggak benar itu, tapi dia nggak pernah ngomongin orang lain jauh lebih respect. Nah, begitu. Saya rasa saya hanya pengen berbagi kebaikan. Saya tidak ada menyebutkan siapapun dalam video saya tidak ada mencemooh siapapun. Bahkan saya selalu mengatakan bahwa ini juga untuk diri saya. Karena sampai mati nanti saya hanyalah makhluk yang selalu berusaha meminta ampun kepada Allah atas setiap dosa dalam hidup yang saya lakukan. Termasuk yang saya katakan tadi, kelepasan bicara ngomongin orang lain. Jadi mudah-mudahan video ini juga bermanfaat, baik bagi kalian yang selalu diomongin orang, maupun yang tidak pernah diomongin orang. Oke, selanjutnya hutang saya apa? Di depan video saya punya hutang. Bagaimana sih Rasulullah? Kalau ini mudah-mudahan ketika kalian muslim di bangku SD, SMP, SMA, atau bangku kuliah, atau dalam pengajian-pengajian, kalian sering mendengar bahwa luar biasanya Rasulullah tentang Yahudi, pengemis yang selalu setiap hari memaki dia, tapi dia selalu menyuapinya makan. Kemudian tentang seorang yang selalu melemparinya, meludahinya, menghinanya, kemudian sakit dia kunjungi dan dia tetap baik. Banyak hal lagi yang lain-lain, banyak hal lagi. Bahkan siapapun itu orang yang mencoba
mencemooh dia, dia sabar, ikhlas dan tetap berbuat baik kepada orang itu, ya. Nah, Nabi Isa juga mengajarkan bahwa ketika kau dilempar batu, maka lempar orang tersebut dengan buah. Dilempar batu lagi, lempar buah. Lama-lama dia pasti malu sendiri. Kalau dia nggak punya malu, ya sudah biarkan saja. Untuk mulah amalanmu dan untuk mulah amalanku. Untuk mulah agamaku dan untuk mulah agamamu. Hidupku ya hidupku, kau nggak usah urus. Oke, lama-lama orang itu akan jadi baik. Dan kalau kalian nggak balas, selalu faedahnya begini. Kita diomongin dia, diomongin teman. Tapi kita nggak ngebalas. Akhirnya dia lama-lama, pasti dalam kehidupan seharinya dia tetap baik sama kita. Beda hal ketika kita ngebalas, maka akhirnya jadi musuhan. Tapi kalau kita nggak ngebalas, dia dalam kehidupan sehari-hari tetap baik, dia tetap normal bergaul dengan kita. Saya rasa itu lebih bermanfaat daripada kita harus membalas. Yang tidak berfaedah yang akhirnya menyamakan kita dengan dia. Mudah-mudahan video ini bermanfaat bagi kita semua dan mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang selalu terhindar dari ngomongin orang dan menjadi orang-orang yang selalu sabar dan ikhlas ketika kita mendapatkan omongan dari orang lain. Karena tujuan hidup kita bukanlah membalaskan dendam dengan omongan orang, tapi tujuan hidup kita adalah berjihad mencari rezeki di jalan yang halal, di jalan yang Allah Subhanahu wa taala, membina rumah tangga dengan baik, menyekolahkan anak-anak, membesarkan anak-anak dan memberikan pengetahuan agama kepada anak-anak. Kita fokus kepada tujuan hidupmu, maka insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Fastabikul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.